mulai tahun 2018 ya, dibangunlah sebuah pembangkit listrik yang kita bilang PLTH ini, pembangkit listrik tenaga hibrid. Hibrid itu perpaduan antara panel surya dan kincir angin. Untuk pemanfaatannya tentunya melebihi dari awal yang saat 2017 tersebut ya. Dan di sini tuh bisa diakses oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga ya, untuk kebutuhan perekonomian. Yang saat itu kan baru heo penerangan, belum bisa untuk menyalakan alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Setelah adanya pembangkit yang besar ini ya kan, tentunya samalah kita seperti orang-orang pada umumnya yang ada pembangkit listrik yang sudah dari dahulu seperti itu. Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut merupakan daerah terpencil di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Akses menuju dusun tersebut harus ditempuh melalui jalur perairan menggunakan perahu, kurang lebih 90 menit melalui dermaga penyeberangan Sleko. Kondisi air yang mengalami pasang surut di perairan sekitar dusun merupakan kendala yang sering kali dihadapi. Pasalnya, jika kondisi surut, perahu yang ditumpangi akan sulit menembus wilayah dusun. Selama puluhan tahun, Dusun Bondan yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah harus hidup berdamai dengan kegelapan di tengah kebutuhan listrik yang diperlukan untuk berbagai kegiatan. Kini, dusun tersebut dapat melakukan aktivitas pada malam hari. Harapan pun muncul kala pembangkit listrik tenaga hybrid yaitu angin dan matahari mulai dikembangkan pada 2017. Di lokasi seperti inilah PT Kilang Pertamina International RU4 membangun pembangkit listrik tenaga hybrid yang kini manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Dusun Bondan. Program Desa Energi Berdikari berupa energi mandiri tenaga surya dan angin, emas bayu, dan energi mandiri tambak ikan Mbak Mina di Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap. Adalah salah satu program unggulan yang memberikan akses energi bersih. Energi bersih dari solar photovoltaic dan tenaga angin untuk kemandirian energi dan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Keberadaan PLTH memang menjadi sebuah harapan bagi Dusun Bondan. Muhammad Jamaluddin, pria berusia 31 tahun itu menjadi saksi betapa warga sangat membutuhkan listrik. Ia yang kini diamanahkan mengelola PLTH memaparkan, hingga 2016, permasalahan yang dihadapi warga Dusun Bondan ialah tidak tersedianya aliran listrik. Dahulunya di sini itu memang segala hal, memang segala bentuk segala keterbatasan seperti itu. Salah satunya ya dari segi tenaga listrik, memang sama sekali di sini itu belum ada. Begitu. Ya tentunya di saat kondisi yang seperti itu segala sesuatunya amat sangat terbatas ya, terbatas untuk kegiatan belajar, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya seperti itu. Dan tentunya hal tersebut berjalan hingga puluhan tahun ya. Ya untuk kondisi saat itu ya seperti saya nih waktu masih anak-anak masih sekolah ya, sekolah dasar ya. Ketika malam hari ya kita menggunakan kalau kita bilang tuh lampu apa ya, kelenting lah atau lampu minyak tanah yang di situ ada yang pakai kaleng susu, ada yang pakai botol, itu seperti itu untuk untuk kegiatan di malam hari, itu kegiatan belajar, pengajian dan kemasyarakatan yang lainnya seperti itu.
Mengetahui akan permasalahan kebutuhan listrik di Dusun Bondan, tim kilang Pertamina International Refinery Unit 4 Cilacap tergerak untuk memanfaatkan potensi sumber daya dari panas matahari dan angin yang dimiliki dusun tersebut. Sehingga terciptalah hybrid energi one pole atau HEOP yang menjadi cikal bakal sumber listrik yang menjadi penerangan di dusun tersebut. Awal mulanya sih kita di sini tuh ada namanya kelompok tani masyarakat ya. Ada kelompok tani diinisiasi oleh mereka, termasuk dulu itu bapak saya almarhum ya, salah satu yang menginisiasi hal tersebut. Ya intinya kita ngobrol-ngobrol santai lah, ngobrol-ngobrol bersama sesama masyarakat dan sampai hingga ke pihak desa dan pihak-pihak lain sebagainya terkait permasalahan tersebut, dan sehingga wacana-wacana tersebut itu istilahnya terdengar oleh mereka-mereka yang bisa istilahnya mensolusikan permasalahan kami, yang mana sehingga hal tersebut itu didengar oleh, ya saya singkat ceritanya pihak Pertamina lah, saya bilang seperti itulah, oleh pihak Pertamina, sehingga langsung dilakukannya peninjauan penyurveian ke lokasi. Betul atau tidaknya sih apa yang disampaikan oleh masyarakat di situ seperti ini, dan ternyata memang betul, dan sehingga kalau tidak salah itu dari Serikat Pekerja Pertamina awal mulanya seperti itu, Serikat Pekerja Pertamina yang ada program terkait hal tersebut, sehingga akhirnya mereka ke sini dan sampai saat ini terus memberikan solusi-solusi permasalahan yang ada di Dusun Bondan. Secara bertahap, PLTH yang berada di Dusun Bondan tersebut mampu menerangi rumah-rumah warga. 78 KK dengan total sekitar 240 jiwa yang tercatat di Dusun Bondan, seluruhnya sudah teraliri listrik, yang kini pemanfaatannya bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Mulai tahun 2018 ya, dibangunlah sebuah pembangkit listrik yang kita bilang PLTH ini, pembangkit listrik tenaga hibrid. Hibrid itu perpaduan antara panel surya dan kincir angin. Untuk pemanfaatannya tentunya melebihi dari awal yang saat 2017 tersebut ya. Dan di sini tuh bisa diakses oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga ya, untuk kebutuhan perekonomian. Yang saat itu kan baru HEOP penerangan, belum bisa untuk menyalakan alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Setelah adanya pembangkit yang besar ini ya kan, tentunya samalah kita seperti orang-orang pada umumnya yang ada pembangkit listrik yang sudah dari dahulu seperti itu. Dalam mengelola PLTH, Jamaluddin tak sendiri. Ia juga dibantu oleh Saipullah yang bertugas menjadi teknisi PLTH. Saipullah bertugas memantau kondisi kincir angin maupun panel surya agar tetap berfungsi dengan semestinya. Secara rutin, Saipullah akan melakukan pengecekan kabel yang terhubung dengan panel surya hingga memastikan seluruh peralatan di ruang kontrol tidak ada kerusakan. Ia konsisten melakukan hal tersebut supaya PLTH yang telah dibangun dapat bertahan lama, sehingga penerangan yang dirasakan warga Dusun Bondan selalu menjadi sumber kehidupan yang bermanfaat. Untuk peran saya sih di sini ya bisa mungkin dikatakan sebagai teknisi gitu ya. Kalau mungkin untuk lebih maintenance-nya sih saya belum terlalu paham. Paling saya itu hanya seperti di control room untuk pengecekan air aki, itu kegiatan bulanannya. Jadi penambahan air aki seperti itu. Dan untuk kegiatan mingguannya itu bersih-bersih di panel surya. Dan juga kalau misal ada kerusakan di jalur atau misalkan di rumah-rumah warga, itu juga sudah menjadi tanggung jawab saya. Saipullah sadar tak mudah baginya menjalankan perannya sebagai teknisi. Oleh karena itu, ia berharap warga juga mengambil peran dalam perawatan PLTH demi keberlangsungan aktivitas yang diperlukan saat malam hari tiba. Memang sebelumnya juga kita sudah pernah mengadakan musyawarah ya atau rembugan bahwa PLTH ini harus kita jaga bersama-sama seperti itu. Jadi tanggung jawab bersama-sama. Hanya saja di sini saya sebagai pengurus yang mungkin lebih bertanggung jawab seperti itu ya. Bertanggung jawab mungkin dari perawatan yang ada di control room dan juga yang mungkin ada di kabel-kabel jalur. Saya sendiri pun terlibat dalam memastikan yang mana ketika misalkan malam hari saya harus mengontrol ke masing-masing rumah, yaitu untuk menentukan agar tidak adanya kejadian atau untuk mengelos lah, tidak melalui limiter tersebut.
Pembangunan PLTH yang dilakukan PT Kilang Pertamina International RU4 Cilacap pada 2017 terus dikembangkan di tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan daya listrik yang dapat diperoleh warga Dusun Bondan. Dari yang kapasitasnya baru 6.000 watt peak pada 2017, kapasitasnya kembali ditingkatkan menjadi 12.000 di tahun 2019. Dan pada 2021, setidaknya 16.200 watt peak listrik dapat diproduksi pembangkit listrik tersebut. Hal itu membuat 78 kepala keluarga di Dusun Bondan bisa menikmati jatah listrik 500 watt setiap hari. Meskipun setiap rumah telah mendapatkan jatah listrik, sebagai pengelola, Jamal harus tetap melakukan pemantauan penggunaan listrik yang digunakan oleh warga. Saya sendiri pun terlibat dalam menjaga, memastikan yang mana ketika misalkan malam hari saya harus mengontrol ke masing-masing rumah, yaitu untuk menentukan agar tidak adanya kejadian atau untuk mengelos lah, tidak melalui limiter tersebut. Yang mana tujuannya ketika ada konsleting di rumah, gitu ya, namanya instalasi rumah kan kadang ada yang kabelnya kurang pas dan sebagainya, itu ketika itu cukup yang mati rumah itu saja gitu. Jadi dipastikan jangan sampai ketika konsleting di rumah itu dampaknya akan nembak ke sentralnya gitu. Karena kalau sudah nembaknya ke sentral ya akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang parah. Menjelang malam, keberadaan PLTH Bondan mulai menunjukkan keunggulannya. Warga tak khawatir menjalankan aktivitas yang dilakukan pada malam hari. Warga tampak mendatangi masjid dusun untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tak hanya itu, agenda rutin lainnya seperti pertemuan warga yang memang seringkali dilakukan malam hari bisa terlaksana berkat tersedianya listrik. Kemanfaatannya ya yang saya bilang tadi ya, mungkin di sini yang awalnya kan gelap, kami tidak ada penerangan. Alhamdulillah sekarang sudah ada penerangan, sudah terbantu dengan adanya PLTS ini. Terus yang kedua mungkin dari anak-anak kami yang pada sekolah juga bisa belajar di malam hari. Terus yang kedua juga untuk di sini kan kita ada kegiatan pengajian juga seperti di Mesir gitu ya. Alhamdulillah ya bisa kita lakukan kegiatan tersebut gitu dengan adanya manfaat daripada PLTS ini. Beragam topik menjadi bahasan dalam pertemuan warga, termasuk pemeliharaan PLTH. Mereka akan terus mengupayakan agar listrik yang kini mereka rasakan manfaatnya bisa terus bertahan. Salah satu warga Dusun Bondan yang betul-betul merasakan manfaat kehadiran listrik di Dusun Bondan ialah Susi Susanti. Pada 2014, ia pindah ke Dusun Bondan dari tempat asalnya di Cianjur, Jawa Barat. Saat itu, ia sempat merasakan sulitnya menjalani kehidupan tanpa adanya listrik. Pertama-tama di sini malah saya nggak betah. Nggak betahnya memang nggak ada penerangan, karena saya kan dari kota lah sebutnya gitu ya, ke sini yang nggak ada lampu sama sekali loh. Jadi sempat saya juga berpikir, pulang lagi kayaknya gitu. Tapi saya bertahan. Alhamdulillah terbantunya oleh CSR ini, alhamdulillah membantu sekali. Terkhususnya untuk saya, anak saya, keluarga saya, semuanya orang yang di Dusun Bondan ini terbantu sekali. Susi juga sempat mengalami bagaimana anak-anak sangat membutuhkan penerangan saat belajar. Kala itu, lampu minyak atau penerangan yang menggunakan wadah toples kaca kecil untuk menaruh sumbu menjadi sumber cahaya utama. Dengan ketersediaan listrik, Susi mengaku proses belajar anak saat malam hari jauh lebih mudah. Di sini tuh memang sangat membutuhkan sekali, karena untuk belajar, untuk beribadah itu kan sangat minim pencahayaan. Jadi untuk belajar tuh disarankan memang siang. Kalau malam tuh karena kurang pencahayaan itu kan mungkin ke mata itu rusak, mungkin kurang lihat juga. Kayak mau makan aja itu disuruhnya siang, karena kalau malam tuh takutnya kelihatan gitu. Karena memang mengandalkan lampu onteng itu yang pakai minyak tanah. Kebetulan minyak tanah itu kan memang harganya mahal ya. Sangat merasa sekali anak saya belajar itu, mama nggak kelihatan kayak gitu. Terus kayak mau makan, mama kok ini nggak kelihatan. Karena mengandalkan itu lampu onteng. Mau ibadah aja tuh kayaknya gimana ya? Ya susah karena nggak ada ininya, listriknya kayak gitu. Pertama saya kesini memang nggak ada listrik sama sekali. Keberadaan teknologi gabungan dari sel surya dan kincir angin atau program PLTH tersebut pun kini mampu menyuplai kebutuhan warga Dusun Bondan, serta mendukung transformasi Dusun Bondan menjadi desa energi berdikari. Di Cilacap juga ini merupakan suatu perubahan yang progresif ya, karena tadinya itu desa di Cilacap tersebut tidak ada listrik sama sekali.
Namun dengan adanya Desa Energi Berdikari melalui pengembangan energi matahari dan juga angin, desa tersebut akhirnya bisa terang sehingga anak-anak juga bisa belajar ya di malam hari, kegiatan produksi juga terus dapat berlangsung di malam hari. Saya sampaikan yang pertama ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih yang sangat luar biasa. Yang dulu saya yang masih belum menjadi orang tua, ya, dulu saya masih anak-anak, masih sekolah, keadaan gelap gulita, alhamdulillah. Terima kasih yang sangat luar biasa saat ini anak saya ya, yang sekarang sudah usia 5 tahun ya, bisa beraktivitas di malam hari dengan maksimal tentunya. Dengan ketersediaan listrik yang saat ini manfaatnya dirasakan oleh warga Dusun Bondan, warga sepakat membayarkan iuran setiap bulannya sebesar Rp25.000. Jamal mengatakan, biaya yang dibebankan tersebut digunakan untuk biaya perawatan PLTH dan warga pun juga diberi kemudahan dalam pembayaran yang diatur melalui mekanisme koperasi dusun. Dengan adanya koperasi ini, ya tentunya kita juga ketika masyarakat nih ya, misalkan saat jatuh temponya ya harus membayar, kalau tidak salah itu sekitar tanggal 5 ya, tanggal 5 kesepakatan bersama, misalkan mereka tidak punya uang nih gitu kan, ya, yang 25 tersebut itu, nah kita koperasi juga bekerja sama gitu, ya mereka boleh misalkan contoh lah kerang totok lah ya, kerang totok harga 1 kilo itu 30.000, mereka jual ke kita. Misalkan 1 kilo kita hargai 30.000, sedangkan iuran itu kan 25.000, sehingga kita masih punya kembalian 5.000 kepada masyarakat. Nah itu salah satunya tindakan atau yang kita lakukan untuk menjaga keberlanjutannya PLTH ini. Beberapa warga yang ingin membayarkan iuran bulanan biasanya datang ke koperasi dengan sejumlah uang atau bara yang telah disepakati. Nantinya, apabila warga membayarkan dengan hasil tambak, bahan tersebut akan disimpan dalam lemari pendingin untuk dijual kepada warga lain yang berminat, sehingga perputaran ekonomi terus berputar dan setiap warga bisa membayarkan iuran setiap bulannya. Emang setiap bulannya emang kami dituntut untuk membayar nominalnya sebesar itu gitu. Tapi 25.000. Tapi alhamdulillah kami semua tidak merasa terbebani dengan iuran sebesar itu. Mungkin walau kadang ada yang telat-telat karena emang mungkin enggak faktor ekonomi gitu ya Mang. Tapi alhamdulillah setiap bulan setiap rumah alhamdulillah selalu setor gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita berjual dulu barang gitu seperti udang, ikan, totok baru uangnya kita setorkan seperti itu Mak. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT berupa sinar matahari dan angin sebagai sumber listrik menjadi jalan bagi Dusun Bondan keluar dari kegelapan. Aditya Anung selaku tim CSR PT Kilang Pertamina International RU4 Cilacap menjelaskan bahwa kedua sumber energi yang menjadi potensi Dusun Bondan itu terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan listrik di Dusun Bondan. Jadi kita rutin juga mengadakan monitoring atau evaluasi di Dusun Bondan ini. Juga kita bersinergi dengan dunia pendidikan yaitu Politeknik Negeri Cilacap dan juga pemerintah desa terkait. Jadi ketika kita berkunjung atau mengadakan pertemuan di sini, dari masing-masing yang hadir itu bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya selama ini. Jadi bisa dicapai untuk jalan keluar atau solusi dari permasalahan di Dusun Bondan ini. Dengan rutin monitoring, permasalahan lain yang bisa diuraikan Dusun Bondan ialah ketersediaan air bersih. Memanfaatkan wilayah dusun yang dikelilingi oleh air payau, maka solusi yang ditawarkan tim Kilang Pertamina International RU4 Cilacap yaitu menciptakan desalinasi air. Program yang juga dikolaborasikan dengan pemanfaatan listrik dari PLTH membuat program desalinasi air disambut baik warga. Akan tetapi, tantangannya adalah bagaimana merawat alat tersebut. Pengelola dan warga perlu rutin melakukan pengawasan. Sepertinya untuk perawatan dari desalinasi ini
kedepannya lebih diperhatikan lagi Iya, iya, untuk siap, Pak. masyarakat di sini juga mungkin untuk Siap. penggantian filter-filternya Iya. juga lebih dicek untuk sudah kotorkah atau seperti apa, kemudian untuk perawatan pompanya juga. Jadi alat ini tetap bisa bermanfaat untuk warga di Dusun Bondan ini, apalagi Iya. sekarang kan musim yang kemarau. kemarau, susah air seperti itu ya Mas Yayat ya. Iya. Pompa ini berarti kan udah kemarin tidak bisa beroperasi dengan Ya, normal bisa, ya Mas ya? betul. Ya sekarang juga emang Ya. posisinya sih memang normal itu. Ya. Cuma kan saat ini kita tadi terkendala air pasang surut juga gitu. Sekarang memang lagi musim member, lagi Ya. nggak ada pasang gitu kan. Oke, ya. Karena kita kan untuk bahan baku mengandalkan air payau gitu. Yang mudah-mudahan sih beberapa hari ke depan robnya besar lagi sehingga kita bisa mengoperasikan alat desalinasi ini dan juga masyarakat bisa kembali memanfaatkan hasil daripada desalinasi ini seperti itu. Keberadaan PLTH juga dimanfaatkan untuk potensi pengembangan ekonomi di Dusun Bondan. Anung memaparkan bahwa keberadaan PLTH dapat menimbulkan berbagai kegiatan yang menjadi buah dari harapan warga dusun sebelum adanya PLTH. Seperti aktivitas tambak serta peningkatan ekonomi dari mengolah hasil tambak menjadi produk yang dilakukan oleh kelompok UMKM Dusun Bondan bernama Kelompok Ibu Mandiri. Selain itu, PLTH juga membantu pengembangan dari pembangkit Early Warning System Rob Flood (EWSRF) atau peringatan dini banjir rob yang juga memang dibutuhkan bagi Dusun Bondan yang letaknya sangat berdekatan dengan laut. Jadi awal mula karena tidak adanya listrik di sini, hadirnya Pertamina di sini memberikan PLTH, menjadikan perekonomian masyarakat menjadi meningkat. Karena dengan adanya listrik ini bisa ada untuk desalinasi air, payau menjadi air tawar, di mana kebutuhan-kebutuhan air ini bisa digunakan oleh warga Dusun Bondan ini. Saat ini Dusun Bondan telah memiliki 5 unit kincir angin dan 24 panel surya. Perawatan dan pengelolaannya pun telah dipercayakan pada warga dengan pengawasan rutin dari pihak Pertamina. Dengan menginisiasi teknologi gabungan dari sel surya dan kincir angin, program PLTH akhirnya bisa menyuplai kebutuhan warga Dusun Bondan. Dusun Bondan pun kini bangkit menjadi desa energi berdikari. Hal tersebut selaras dengan peran Pertamina dalam menjalankan program tanggung jawab sosial demi mencapai kemandirian energi dan mencapai target net zero emission di tahun 2060. Pertamina berkomitmen penuh untuk terus menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat bisa terus tumbuh, kemudian bisa terus berdaya guna, ya, sehingga kemandirian energi dan juga kemandirian ekonomi dapat tercapai. Tidak hanya di desa-desa di Ring 1, nantinya kegiatan Desa Energi Berdikari maupun program-program Pertamina lainnya bisa direplikasi di seluruh Indonesia sehingga sustainability Pertamina dan sustainability Indonesia bisa dapat tercapai. PT Kilang Pertamina Internasional KPI Refinery Unit 4 Cilacap memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL. Melalui program ini, PT KPI RU 4 Cilacap juga berkontribusi pada target pemerintah, yaitu mencapai net zero emission pada tahun 2060. PLTH mampu membuat warga menghemat dalam pengeluaran iuran listrik sebesar 20%, yaitu sebesar Rp234.000 per bulan. Warga juga dapat menghemat pengeluaran pembelian air bersih dari sekitar Rp700.000 per bulan menjadi Rp185.000 per bulan. Dengan memanfaatkan energi terbarukan itu, Dusun Bondan mampu ikut serta menurunkan emisi CO2 sebagai pemicu pemanasan global. PLTH tersebut bisa menurunkan emisi hingga 1,1 ton ekuivalen CO2. Konsistensi Dusun Bondan mengelola dan memelihara instalasi energi terbarukan sehingga tercipta keberlanjutan, membuat Dusun Bondan memperoleh apresiasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah. Serta beragam penghargaan lainnya, yaitu juara dalam kategori pembangkit listrik tenaga hybrid tingkat Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Green Award 2021, hingga program Kampung Iklim kategori utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dengan adanya PLTS ini ya mungkin terus terang kalau untuk dari pendidikan memang saya rendah ya. Dan di sini menambah pertama wawasan dan juga pengalaman saya. Ya mungkin tadinya saya tidak mengerti tentang kelistrikan gitu ya, terutama mungkin membuat seperti masang-masang lampu atau saklar di rumah-rumah. Alhamdulillah dengan adanya PLTS ini ya saya sedikit-sedikit ya belajar lah, akhirnya mengerti gitu ya. Jadi manfaatnya ya sangat luar biasa sekali. Seperti selain menerangi juga bisa menambah wawasan kami dan pengetahuan juga gitu. Saya sampaikan yang pertama ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih yang sangat luar biasa. Yang dulu saya yang masih belum menjadi orang tua, ya, dulu saya masih anak-anak, masih sekolah, keadaan gelap gulita, alhamdulillah. Terima kasih yang sangat luar biasa. Saat ini anak saya ya, yang sekarang sudah usia 5 tahun ya, bisa beraktivitas di malam hari dengan maksimal tentunya, dengan belajar di malam hari dengan terang luar biasa. Yang ingin saya sampaikan yaitu semoga Pertamina dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.